Makanya betul kata Ibnu Sirin, hukumnya haram. Tuh lihat, kalau Anda nggak mau buktinya, lihat ini buktinya. Haram benar. Orang yang tidak tahu takwilnya. Haram, bro. Sudahlah, nggak usah seolah-olah ini dipuji orang dengan menakil-nakil mimpi. Bertentangan, ya. Oke, maka ini bro, benar bro, mimpimu benar. Cuman kamu ini belum tahu takwil, masih polos. Aduh. Dan ini ditangkap oleh para penakwil, kaki tangan Dajjal. Sehingga menjadi menyesatkan tadi saya bayangkan. Ya. Terusan. Jika mimpi ini menimbulkan perasaan yang kuat, ia mungkin mengingatkan Anda, Qasim, untuk memperhatikan tanggung jawab dan penyelesaian perkara yang belum selesai dalam kehidupan nyata. Betul banget. Baik, takwil metode Al-Qurtubi. Lihat. Tuh. Pendekatan yang hati-hati. Karena berangkat dari Quran dan hadis. Tidak bicara soal takwil langsung, tapi metodologinya adalah pendekatan melalui Quran dan hadis. Baik, kita teruskan. Perhimpunan. Jadi tadi Ibnu Sirin, sekarang Al-Qurtubi. Ya. Perhimpunan bersama helper di bangunan. Perhimpunan ini boleh menggambarkan tanggung jawab dan kerjasama dalam satu urusan besar. Tuh, lihat. Jadi ini mengisyaratkan urusan besar ini. Bro, kamu dengan saya urusannya besar, bro. Bangunan melambangkan tempat pelindungan, pusat perencanaan, dan sesuatu yang melibatkan pihak ramai. Betul ya? Ini melibatkan kepentingan umat, bro. Bukan urusan pribadi. Nggak usah dikaitkan urusan pribadi. Kalau urusan pribadi, orang yang paling saya benci kamu, bro. Saya sudah bilang kepada semua orang di sini, kalau saya ada survei, siapa Diki yang kamu paling benci? Saya yang paling benci adalah Muhammad Qasim. Di dunia ini paling saya benci adalah Muhammad Qasim. Kalau urusan pribadi. Tapi saya sudah berkomitmen urusan jual beli dengan Allah. Saya singkirkan kebencian pribadi itu. Menjadi mencintai kepada Allah. Saya mencintai kamu karena Allah. Kalau saya karena pribadi, saya orang paling benci dengan kamu. Ya, catat itu. 2 kendaraan. Kendaraan tentara dan kereta Muhammad Qasim. Lihat, itu pendekatannya disatukan kalau ini. Kendaraan melambang perjalanan, usaha, dan pilihan dalam hidup. Kendaraan tentara yang usang mungkin merujuk kepada pilihan yang berat. Berat memang bagi dia berat. Kalau bagi kita enggak. Yang kita tegak lurus dari dulu, sesuai Quran dan hadis, ya enggak. Biasa saja. Kamu manahin saya dari belakang aja biasa. Sudah ratusan anak panah nancep ke punggung saya bergerak terus. Ya, oke. Jadi biasa saja, tidak berat. Melibatkan pengorbanan atau cabaran besar. Cabaran apa ya? Melibatkan pengorbanan, cabaran, ujian berarti ya. Tetapi diperlukan untuk menyelesaikan suatu urusan. Jadi memang kamu harus ada pengorbanan, bro. Qasim.
ya, dan harus melalui ujian besar, kira-kira begitulah. Kereta MG menunjukkan melambangkan jalan pribadi yang lebih mudah dan selesa. Apa nih selesa? Tetapi Anda memilih bersama kumpulan untuk tujuan bersama. Jadi bagus juga kalau ini. Tadinya kan bisa urusan pribadi nih, tapi akhirnya dia berpikir untuk kepentingan tujuan bersama, ya. Helper diarahkan masuk ke kendaraan. Ini menunjukkan semangat tanggung jawab kolektif. Jadi ini tanggung jawab kolektif ini, ya, bukan tanggung jawab Anda pribadi, bro. Anda mungkin berada dalam kedudukan pemimpin, tuh, kan betul. Muhammad Qasim memang akan jadi calon seorang pemimpin, walaupun jadi pemimpin bagi helpernya, betul. Walaupun belum jadi imam bagi umat Islam, ya. Anda mungkin berada dalam kedudukan pemimpin adalah seorang yang bertanggung jawab menyatukan orang lain dalam menghadapi cabaran dan tujuan bersama. Persis kan? Lihat. Jadi bro, di dalam mimpimu itu kamu bertanggung jawab menyatukan orang lain, ya, menyatukan para helper. Tapi kamu sudah mencerai-berai, ya. Sumber tercerai-berai adalah gara-gara Qasim. Jelas. Sudah kita jabarkan berkali-kali. Tapi malah kamu terbalik. Harusnya kamu menyatukan. Kenapa? Karena kamu hanya percaya dengan orang yang memberikan harta, uang kepadamu selama ini. Itu rumusnya di situ. Kenapa? Kamu karena sedang dalam mimpinya? Bukan itu. Ayo, apalagi? Nah, tergoda wanita. Ya, jelas dalam mimpimu, jelas banget. Kiamat tertunda gara-gara kamu tergoda wanita. Allah Maha Sayang kepadamu, biarkan kamu merasakan wanita. Bukan karena dia belum nikah, tapi wanita itu dilambangkan sebagai duniawi. Berarti Qasim memang masih duniawi, kelihatan. Lihat. Harusnya saya kalau diajak jalan-jalan ke pantai, main-main ke, saya nggak akan mau dipoto, nggak mungkin saya mau dipoto sama orang. Malu saya. Ya, malu. Dan bukan jiwa saya lagi untuk main-main begitu. Saya sayang waktu. Bagi seorang mujahid, sayang, walaupun 1 detik waktu disia-siakan. Tapi lihat, Qasim jalan ke pantai, nongkrong di kapal, waduh, makan di tempat dengan bangga ada di foto-foto, coba bayangkan, menyedihkan, ya. Makanya benarlah apa yang disampaikan mimpi helper lain, ya, ditakwilkan itu ternyata masya Allah benar. Qasim sedang diberikan panggung yang merusak dakwahnya Al-Mahdi malah, sehingga orang tidak akan lebih tidak percaya dengan Qasim. Mana Al-Mahdi orang lagi perang di Palestina, dia ditunjukkan makan di tempat-tempat mewah terus pada sekeliling. Benar, Qasim dalam mimpi itu dikasih dagelan. Bayangkan, di panggung tapi dagelan dengan lagu jingle band, dahsyat itu. Allah menampar semua para helper itu. Tapi memang karena mereka sudah dalam penjara aja, nggak percaya, tetap saja. Dan lupa, seolah-olah tertutup pemikirannya. Bahwa menjanjikan Qasim dengan gaya-gaya orang barat, gaya bintang film. Masya Allah, menjauhkan Qasim dari kesadaran umat. Sementara di tempat lain kelaparan, sementara di tempat lain susah, di Palestina sedang hancur-hancuran, ya. Masya Allah. Hati saya mendidih karena Qasim disajikan begitu. Masya Allah, masa Al-Mahdi yang menjadi simbol apa yang disampaikan betul-betul di kalam ilahi. Bayangkan, disajikan Qasim seperti main-main terus dengan gaya-gaya anak-anak modern, TikTok modern dan sebagainya, justru yang banyak menyesatkan. Pamer. Lihat, dahsyat, ya.
sampaikan ini ke Diki Sapno. Jujur, mungkin kalau takdir saya tercapai, karena dialah yang paling menyesatkan, dialah kaki tangan Dajjal yang berat. Makanya sudah ada dalam mimpinya banyak tentang Diki Sapno. Dia dikasa jin jahat. Ya. Jin itu jahat, itu setan. Dan setan itu menjadi anak buahnya Dajjal. Itu. Panglimanya setan itu nanti panglima jin dan manusia itu Dajjal. Panglimanya iblis yang terkaya nanti itu Dajjal. Ya. Diki Sapno catat ini. Ya. Jika takdir saya tercapai, Anda duluan mungkin yang pertama. Termasuk yang disindir oleh Prof. Nandan siapa? Sebagai apa? Dengar kan, teman-teman? Samiri. Baik. 2 jenazah yang terbiarkan, yaitu Kang Diki dan Susila. Jenazah dalam mimpi seringkali melambangkan beban. Tuh lihat. Persis ya. Takwilnya Masya Allah. Jenazah dalam mimpi itu melambangkan beban, tanggung jawab lama. Tuh bener. Bro, kamu ini sedang salah jalan. Allah sudah mengingatkan dalam mimpimu. Kiamat ditunda gara-gara kamu. Ya. Semua kegagalan itu gara-gara kamu. Tergoda wanita. Kamu lemah, makanya topeng di wajahmu tuh masuk. Lemah kamu sekarang, ya. Walaupun kamu ini penerima mubasyirat, tapi kamu ini memang perlu dijewer. Sesuai dengan perintah Allah juga. Di dalam mimpimu sendiri. Harus ada yang mengingatkan dia. Sementara, seluruh helper yang ada sekelilingnya memanjakan Qasim. Bayangkan, ya. Makanya jalan-jalan terus. Atau perkara yang tidak diselesaikan. Arahan Anda, Qasim, arahan Anda nih katanya. Untuk membawa mereka bersama, ya mungkin melambangkan keinginan untuk menyelesaikan isu lama. Nah, alhamdulillah. Jadi ada keinginan, tapi masih terhambat oleh orang di sekelilingnya. Saya tahu dari informasi bocoran yang saya terima, wahai rekan-rekan, siapapun dimanapun berada sekarang ini, saya dapat bocoran. Sesungguhnya mereka sudah mulai punya feeling nih. Beberapa orang sudah punya feeling bahwa Qasim itu tidak happy ada di tengah-tengah helper sekarang ini. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membuktikan, mewujudkan takdir-takdirnya Qasim. Jelas artinya sesungguhnya Qasim sudah mulai sadar. Berada di tempat Yunidiah, grupnya di sana tidak ada kemajuan apa-apa. Padahal ada di Indonesia sudah berapa? Hampir 6 bulan. Ya begitu-begitu karena jalan-jalan terus. Di framing sama Diki Sapno malah menjauhkan Qasim dari keyakinan. Apalagi tokoh agama. Waduh. Ya, luar biasa. Oke, jelas. Jadi jenazah itu adalah justru Muhammad Qasim mulai ada kesadaran, ingin berubah, ingin menyelesaikan masalah-masalah lama yang terus terseret-seret sampai hari ini dan tidak membawa kebaikan. Jadi Muhammad Qasim dilambangkan ingin menyelesaikan isu-isu lama. Coba perhatikan teman-teman. Isu yang paling dominan apa coba? Masalah dengan gajah, ya. Jelas sekali. Menjaga amanah dan mengangkat tanggung jawab terhadap mereka yang telah pergi. Tuh. Bro, ini sesuai dengan mimpimu yang lama, bro. Aduh, bro. Apa 100 kali saya sebut bro. Apa coba yang terakhir dengan ini? Tanggung jawab mereka yang telah pergi. Ayo, mimpi yang mana nih? Nah, karena wajahnya tertutup topeng, maka orang-orang yang dulu berjuang dengan dia pada pergi. Nih, bro, ayo dong bro sadar. Qasim, sadar. Ya. Sampai Bro Ahmad, gara-gara dirimu sedang tertutup topeng Dajjal, dia nggak mau anti nyebut Anda Sayyid.
Malu katanya. Ahmad bilang, saya pun jadi malu sekarang. Betul. Dulu saya yang, rekan sekalian, ini perlu diingat, sejarah pertama kali yang menjadi saya itu saya. Wah, saya yang pertama kali. Sama dengan menyebut Al-Mahdi saya itu. Yang pertama juga saya. Dulu diprotes dulu. Saya bilang, loh, saya yakin dia keturunan Nabi. Tapi sekarang saya malu menyebutkan itu. Karena perilaku kamu. Ya. Lihat, dalam melihat jenazah terbiar lama itu, artinya persoalan kamu dengan saya, ya, harus diselesaikan. Demikian juga dengan si Susila. Kamu harusnya berfatwa, ya, melawan dengan tegas. Bukan malah saya yang berhadapan. Itu kira-kira, ya. Oke. Nama Kang Diki dan Susila boleh merujuk kepada orang tertentu dan simbol kepada perkara yang atau kenangan yang terkait dengan Anda. Ya, wajar. Dengan saya urusan yang lain, dengan Susila urusan yang lain. Karena Susila memang cukup fenomenal, ya. Mungkin membuat Qasim terngiang-ngiang, terpikir-pikir. Bermimpi berakhir di situ. Tamatnya mimpi ini pada saat ini menunjukkan bahwa fokusnya adalah pada peralihan keputusan Anda untuk bergerak dengan tanggung jawab berat. Jadi dengan tanggung jawab berat. Inti takwil. Mimpi ini menggambarkan keputusan besar dalam hidup Anda, Qasim. Di mana Anda memilih jalan yang lebih sukar. Tuh. Anda memilih lebih sukar sekarang, jadi tambah rumit, tambah runyam. Betul banget nih mimpi, bayangkan. Takwilnya nih. Yang menunjuk sifat kepemimpinan, keinginan untuk menyelesaikan isu lama, dan kesediaan untuk berkorban demi kebaikan bersama. Nah, alhamdulillah, benar pada akhirnya. Saya sudah dapat informasi itu. Bahasa tubuh Qasim sudah menunjukkan ke arah itu, ya. Jadi siap-siap nih, para kaki tangan Dajjal, sebentar lagi Anda ditinggalkan Qasim. Karena di dalam mimpi para helper begitu. Qasim akan ditinggalkan oleh banyak orang nanti, ya. Dan yang merangkul itu siapa coba? Siapa? Ayo dijelaskan sama Awais. Aduh, dalam mimpinya jelas banget ya. Mimpi para helper. Wajar, Awais ditinggalin sekarang. Padahal dia tuh yang paling berjasa, bayangkan. Orang Pakistan mengenal Al-Mahdi itu Awais sebetulnya yang berani. Dia berani diundang kemana-mana untuk ngomong. Al-Mahdi itu Awais, coba bayangkan. Berani dipenggal itu Awais. Tapi diadu domba juga saya dengan Awais, ya. Jadi wajar betul ini. Ya. Dalam Islam, apabila seseorang bermimpi sesuatu yang serius, dianjurkan untuk berdoa kepada Allah tuh, bro. Berdoa, bro. Agar diberi petunjuk, memperbanyak istighfar. Istighfar, bro, ya. Dan mengambil hikmah dari mimpi tersebut. Jika mimpi ini mengganggu, mohon perlindungan kepada Allah atas godaan setan. Catatan akhir. Nih, lihat. Ini catatan akhir saya nih. Bukan takwilan. Penakwil adalah pasti dan pasti. Saya pastikan dari banyak kajian kitab-kitab yang saya sudah bacakan terdahulu bahwa mereka ini adalah kaki tangan Dajjal. Terbukti seolah benar, padahal salah, menyesatkan hasil takwilnya, dan para pengikutnya dari hasil takwil ini juga adalah para pengikut Dajjal, karena ikut menyebarkan dan ikut bersorak. Padahal itu adalah genderang tabuhan musik dari Dajjal, karena ingin menyesatkan hasil mimpinya. Jelas, wahai orang-orang penakwil, sudahlah, kalau Anda tidak punya dua syarat menguasai Quran, bukan hanya hafal Quran, tapi menguasai arti tafsir Quran dan menguasai hadis, silahkan. Berapa ratus ribu hadis yang ada. Ustaz, Abu Qasah ada berapa ribu hadis? Ratusan ribu ya? Tuh. Silakan kuasai, baru Anda boleh menakwil. Rekan sekalian, sudahlah, saya himbau nih,
daripada Anda betul-betul terus bandel, ya, menakil-menakil Anda ilmunya tidak ada, tuh lihat, ilmunya terbalik, ya. Perhatikan, saya ulang nih, hasil takwil kaki tangan Dajjal, lihat. Dua orang Kang Diki dan Susil adalah orang sesat pemikirannya, coba. Jauh kan? Justru hasil takwil menurut para ulama, Qasim harus menyelesaikan masalah-masalah dengan saya. Dia yang harus minta maaf duluan, kira-kira begitulah. Dia yang harus proaktif duluan. Dia harus bertanggung jawab dengan permasalahan-permasalahan yang timbul karena dengan saya. Tuh, terbalik kan? Karena dikatakan jenazah lama, maka isyarat mereka tidak ada harapan untuk kembali ke MK. Tuh, dusta, kadapta. Kenapa? Karena justru lihat hasil takwilnya. Justru MK yang disuruh segera menyelesaikan. Berbaikanlah dengan Diki Chandra, kira-kira begitulah. Karena kamu, bro, itu membawa simbol kepemimpinan. Dan bertentangan juga dengan mubasyirah yang diterima oleh banyak helper. Ya. Justru pada akhirnya saya dengan Muhammad Qasim di dalam mubasyirah akan berbaikan. Bahkan Muhammad Qasim tidak mau salaman sama saya, coba bayangkan. Mau langsung pelukan, peluk, gua peluk langsung. Salaman lama, peluk, gitu. Kira-kira gitulah. Jadi bertentangan jasad ini. Oke. Jadi Anda ini sama dengan dosanya dua. Pertama, dia menyebarkan sihir. Yang kedua apa coba dosanya? Haram. Yang ketiga, dosa penakwil ini yang ketiga apa? Nah, kepada saya bayangin. Fitnah ini. Makanya betul kata Ibnu Sirin dan siapa tuh? Hukumnya haram. Tuh lihat, kalau Anda nggak mau buktinya, lihat ini buktinya. Haram benar. Orang yang tidak tahu takwilnya. Haram, bro. Sudahlah, nggak usah seolah-olah ini dipuji orang dengan menakil-nakil mimpi. Bertentangan, ya. Jenazah ini disuruh dibawa adalah isyarat kebenaran pada akhirnya pada MG. Ngaco, bro. Betul, yang benar adalah kebersamaan. Dan yang benar Muhammad Qasim pada akhirnya akan datang kepada kita. Itulah yang banyak dimimpikan yang lain. Saya kira dan berani mengatakan bangunan kendaraan lain tidak ada penting. Dahsyat.